Purple Campus, the winning campus. A competence-based higher education is one of the solutions in developing a much advanced and independent in Indonesia. The quality of human resource depends on the education system and a good design of curriculum based on the future demands of working fields in many advanced and modern areas of business and industry. To deliver the best quality of education. It is proven by our experience of running campuses all over Indonesia with more than fictionals, and be ready to face the glorious future. Together with Pixie Ganesha, let's reach a better future today and the days to come. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat meskipun kita di masa pandemi ya, kita tetap semangat ya untuk menerima ilmu dari Ibu. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu nama Ibu Ainun, dosen tetap Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Pada kesempatan ini atau pada sore ini, Ibu akan menyampaikan mengenai mata kuliah administrasi, organisasi, dan manajemen. Mata kuliah ini dipelajari di Politeknik Piksi Ganesha. Jumlah SKS-nya itu adalah 2 SKS. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum materi kita buka, kita harus tahu dulu kenapa mata kuliah ini diberikan. Jadi di dalam ilmu administrasi itu ada deskripsi ya. Baik, kita coba dibuka deskripsinya dulu ya. Ini adalah deskripsi mata kuliah AUM. Jadi AUM itu singkatan dari administrasi, organisasi, dan manajemen. Kalau di Politeknik Piksi Ganesha, mahasiswa itu bilangnya disingkat ya, jadi AUM. Nah, coba Ibu sebelum lanjut kuliah, Ibu biasanya suka ada pertanyaan sebelum materi itu diberikan, dan nanti ada pertanyaan setelah materi itu disampaikan. Sebelum materi dimulai, Ibu mau bertanya dulu, apakah yang dimaksud dengan deskripsi? Mangga, silakan. Baik, namanya siapa? Yunta. Yunta, yuk silakan Yunta. Apa yang dimaksud dengan deskripsi? Deskripsi adalah teks atau sebuah paragraf yang menggambarkan suatu objek. Nah, bagus, pintar, bagus ya. Jadi deskripsi itu adalah paragraf yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi nanti mahasiswa ini setelah menerima materi dari Ibu, jadi diharapkan itu mahasiswa itu mengetahui ya mata kuliah ini. Jadi ya mata kuliah ini sangat berguna sekali, terutama bagi seorang manajer atau pimpinan di dalam suatu perusahaan. Nanti kalau kalian jadi pimpinan atau manajer di suatu perusahaan, mata kuliah ini sangat penting sekali ya untuk diterapkan di tempat masing-masing. Kalau yang bekerjanya di instansi pemerintah, yang di instansi pemerintah bisa disampaikan. Kalau yang bekerja di swasta juga bisa diterapkan di perusahaan ya. Kita lanjut. Jadi nanti akan ketahuan sama Ibu siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak mengerjakan. Dan pada akhir perkuliahan juga nanti mahasiswa itu diharapkan untuk mengisi kuis. Kuis setiap kali pertemuan itu pasti ada kuis. Silakan
daripada kuis tersebut. Ya, baik, kita lanjut. Nah, ini adalah materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran itu pada pertemuan pertama kita menerangkan pengantar. Pengantar tentang administrasi, organisasi, dan manajemen. Pada pertemuan kedua yang disampaikan itu adalah hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen. Pada pertemuan ketiga itu tentang perencanaan atau planning. Perencanaan itu merupakan fungsi daripada administrasi. Pada pertemuan keempat kita akan mempelajari tentang organisasi dan pengorganisasian. Pada pertemuan kelima kita akan menyampaikan mengenai pengarahan atau directing. Pada pertemuan keenam kita akan menyampaikan mengenai pengawasan, tetapi pengawasan di sini itu dilihat dari definisinya, tugas dan fungsi serta metode. Pada pertemuan ketujuh kita masih mempelajari pengawasan, tetapi pengawasannya itu yaitu tentang alatnya, karakteristik dan kategori. Pada pertemuan ke-8 kita UTS. Pada pertemuan ke-9 kita mempelajari tentang kepemimpinan. Pada pertemuan ke-10 kita masih kepemimpinan, tetapi di sini adalah gaya kepemimpinan. Pada pertemuan ke-11 itu adalah sistem informasi manajemen. Pada pertemuan ke-12 kita tentang PO. Pada pertemuan ke-13 manajemen by objektif. Pada pertemuan ke-14 tentang budaya organisasi. Dan pada pertemuan ke-15 itu adalah manajemen perubahan organisasi. Ini maaf seharusnya 14 ya. Jadi dari sini maju ke UTS dulu ya. Ini adalah sistem pembelajaran. Sebelum berlanjut ke sistem pembelajaran, kita mesti tahu dulu ya, kalau waktu sebelum pandemi kita kan pembelajaran dilaksanakan secara luring, jadi kita itu tatap muka. Tapi sekarang 2 tahun kita pandemi, mudah-mudahan pandemi kita cepat berakhir ya. Amin. Nah, sistem pembelajaran yang dipakai itu adalah e-learning. Karena di aku itu adalah ilmu hafalan atau sosial, jadi bisa memakai e-learning dengan Zoom atau Google Class. Dan di dalam interaksi dengan mahasiswa itu memakai kuis dalam bentuk online. Dan berkomunikasi dengan mahasiswa itu memakai web atau WA group. Seperti tadi sebelum materi itu disampaikan oleh Ibu sempat nge-WA dulu kan kepada kalian bahwa sore hari ini akan diadakan perkuliahan tatap muka secara terpicing ya, karena ini hanya beberapa orang saja. Mata kuliah ini akan disampaikan pada sore hari ini dengan tatap muka ya. Lanjut. Nah, ini adalah metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu itu semuanya ada 100%. Ya. Apa saja Bu 100% itu? 30%-nya itu adalah pemberian materi. Jadi nanti di dalam perkuliahan jangan Ibu saja yang berbicara. Jadi kalian juga harus ada interaksi ya dengan Ibu supaya nanti bisa mengerti dan Ibu bisa menganalisis sampai sejauh mana kemampuan daya tangkap dari mahasiswa. Nah, yang kedua adalah diskusi kelas. Mudah-mudahan setelah pertemuan berakhir kita bisa mengadakan diskusi kelas ya. Dan yang terakhir adalah presentasi. Presentasi kelompok. Terus di dalam presentasi kelompok ini diskusi itu biasanya kalau waktu luring itu di depan ya. Jadi bergantian. Nah, dan yang terakhir adalah latihan atau kasus. Jadi di dalam pemberian materi ini pada pertemuan terakhir Bu biasanya memberikan latihan post-test. Jadi maksud post-test itu adalah sampai sejauh mana mahasiswa itu menerima materi yang sudah disampaikan oleh dosennya. Ya, kita lanjut ya. Ini adalah interaksi. Tadi udah Ibu sampaikan bahwa interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu harus tetap dilaksanakan. Apa tujuan daripada interaksi?
akademi cepat selesai. Ibu akan berencana membawa mahasiswa aku ini untuk pengabdian masyarakat. Penggunaan daripada pengabdian masyarakat itu, jadi kita nanti bisa mempraktekkan teori yang sudah diterima di bangku kuliah. Bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan? Kan kadang-kadang kita antara teori dengan praktik itu jauh berbeda sekali ya. Teorinya begini, praktiknya begini. Nah, itu nanti kita disinkronkan ya. Bagaimana antara teori dengan praktek di lapangan. Mudah-mudahan kita nanti ibu akan memberitahu lagi. Mudah-mudahan kita bisa langsung terjun ke lapangan ya. Nanti ibu dikasih tahu lagi untuk apa, supaya ada terrealisasi antara teori yang disampaikan dengan praktek di lapangan. Ya, kita lanjut. Nah, ini adalah sistem penilaian. Jadi sistem penilaian untuk mata kuliah administrasi, organisasi, dan manajemen itu ada 4. Yang pertama adalah pretest. Jadi pretest itu sebelum materi disampaikan, ibu bertanya dulu untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan dari para mahasiswa sebelum materi disampaikan. Yang kedua adalah post test. Post test itu adalah menanyakan materi yang sudah disampaikan, mengertinya sampai di mana mahasiswa tersebut. Dan yang terakhir adalah UTS dan UAS. Nah, ibu harapkan di dalam pemberian materi ini semua aktif. Kegunaan dari keaktifan ini kita itu bisa menambah nilai ya nanti. Karena kalau UTS dan UAS bukan ibu tidak percaya ya kepada kalian. Tapi kalau memang nilainya kurang dari 50%, itu ibu akan bantu dari perkuliahan tatap muka setiap hari. Betul. Nah, ini baru pertemuan pertama yang ibu sampaikan ya. Jadi kita itu nanti di dalam tatap muka ini sangat diharapkan sekali untuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu sangat bagus ya. Jadi jangan sampai nanti sudah keluar dari kampus tidak mengerti. Lebih baik kita di dalam kelas ini disampaikan apa sih yang tidak mengertinya. Ya, gitu. Maka nanti kalau ibu menanyakan silakan dijawab ya. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah mata kuliah administrasi. Jadi AOM itu singkatan dari administrasi, organisasi, dan manajemen. Sekarang kita administrasi dulu, nggak ke organisasi, nggak ke manajemen, supaya kita bertahap apa yang disampaikan. Nah, ini administrasi. Nah, administrasi itu bukan dari Indonesia, dari bahasa Belanda. Asalnya dari kata administration. Nah, orang Eropa daratan, Jerman, Belanda, dan Prancis memandang bahwa manajemen bagian dari administrasi. Beda lagi dengan orang Inggris. Orang Inggris berpendapat bahwa administrasi merupakan bagian dari manajemen. Nah, kita lanjut. Sebelum ibu lanjut ke materi, ibu ingin bertanya sampai sejauh mana pengetahuan kalian tentang administrasi, organisasi, dan manajemen. Maka silahkan siapa yang bisa menjawab apakah itu administrasi. Pencatatan, Bu. Pencatatan. Ya. Yang lainnya Penginputan data. penginputan data. Jadi administrasi itu nanti ada 2 ya. Ada administrasi secara sempit dan ada administrasi secara luas. Nah, maka administrasi secara sempit dulu. Siapa? Ayo. Kegiatan untuk mengolah data. Nah, jadi administrasi itu adalah proses kerja sama antara 2 orang atau lebih
untuk mempelajari itu semua. Ada ya? Nah, sebelum lanjut ke materi lain, coba Ibu mau tanya, apa manajemen? Sebelum manajemen, apa itu organisasi dulu aja? Wadah atau aktivitas berbagai kerjasama. Ya. Wadah atau aktivitas untuk kerjasama. Jadi di dalam melaksanakan administrasi itu harus ada tempat. Seperti halnya kalian kuliah di Politeknik Triksi Ganesha. Kuliah kan kita sekarang ada online, ada tatap muka. Kita harus punya organisasi, tempat di mana kuliah itu dilaksanakan. Satu lagi pertanyaan Ibu, apa yang dimaksud dengan manajemen? Enggak, silakan. Namanya siapa nih? Eka, ya gimana? Apa itu manajemen? Manajemen adalah sebuah proses perencanaan atau bisa disebut juga dengan sebuah seni untuk menyelesaikan kerjaan melalui orang lain. Nah, jadi manajemen itu intinya menyelesaikan suatu pekerjaan melalui bantuan orang lain. Contoh, kita punya batu yang besar. Nah, kalau batu itu didorong oleh kita sendiri, perlu waktu, perlu tenaga. Tapi kalau kita dikerjakan bareng-bareng, merasa ringan kan batu itu untuk diangkat atau dipindahkan. Nah, itulah contoh manajemen di dalam kehidupan nyata. Makanya Ibu tadi sudah janji kalau nanti kita pandemi sudah berlalu, hayo kita bareng-bareng untuk mengadakan pengabdian masyarakat mengenai mata kuliah ini. Ya, kita lanjut. Nah, ini mengenai administrasi. Sini. Di Indonesia, istilah administrasi berasal dari bahasa Belanda. Nah, administrasi yang terdiri dari organisasi, tata usaha, dan pengelolaan Inggris. Tapi kalau disinkronkan di Indonesia, masih tetap intinya adalah tulis menulis, catat mencatat. Nah, itu dari istilahnya itu administrasi dalam arti sempit. Baik ya, bagus. Kita udah 3 kali. Nah, ini adalah ciri-ciri administrasi. Jadi administrasi, organisasi, dan manajemen itu mempunyai ciri karakteristik yang bisa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Di sini diterangkan bahwa administrasi itu adalah adanya kelompok manusia. Jadi kalau di dalam organisasi ada satu orang, itu bukan administrasi. Jadi administrasi itu harus lebih dari 2 orang. Itu baru dikatakan administrasi. Ya. Yang kedua, administrasi itu adalah adanya kerjasama dari kelompok tersebut. Untuk apa kerjasama? Untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, yang ketiga, adanya kegiatan atau proses usaha. Jadi di dalam administrasi itu ada kegiatan, ada pelaksanaan kegiatan daripada administrasi tersebut. Jadi nggak diem, organisasinya itu tetap berjalan. Ya. Yang keempat, adanya bimbingan, adanya kepemimpinan dan pengawasan. Dan yang terakhir adalah adanya tujuan kelompok. Jadi kalau ada 5 karakteristik di dalam suatu organisasi, itu baru dikatakan adalah organisasi itu sudah menerapkan sistem administrasi. Baru 1 ya, udah mulai leng ya. Bertahap aja ya, Bapak semangat ya, lanjut. Ini adalah cirinya. Tadi udah terangkan ciri organisasi. Sedangkan saat ini Ibu menerangkan mengenai ciri organisasi. Apa saja Bu cirinya? 1, terdapat proses koordinasi secara sadar. Jadi kalau di dalam organisasi itu tidak merasa terpaksa. Kita sadar, kalian masuk ke sini ada yang memaksa? Tidak kan? Saya ingin kuliah di Politeknik Triksi Ganesha dengan tujuan saya ingin meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, saya ingin menambah wawasan. Yang ketiga, saya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan pengetahuan tersebut. Karena punten, maaf, orang yang sudah menginjak
anggota. Jadi antara anggota yang satu dengan yang lain ada interaksi. Ya. Yang keempat, adanya imbalan atau prestis yang relatif. Dan yang terakhir adalah adanya kepuasan membantu orang lain. Ini adalah organisasi. Kalian juga di sini untuk bisa mendapatkan nilai itu perlu bantuan beberapa orang. Siapa Bu? Yang pertama, jangan lupa, jangan dilupakan sekali adalah orang tua kita, bapak dan ibu. Itulah yang selalu mendoakan kita. Kedua, dosen yang memberikan ilmu. Yang ketiga adalah lingkungan kita. Yang keempat adalah staf-staf di sini di Politeknik Diksi Ganesha yang membantu kita sampai terakhirnya apa yang diinginkan oleh kita. Semua kita tidak bisa sendiri. Meskipun kita sekarang perkuliahan secara daring, tetap tidak bisa sendiri. Harus selalu bantuan orang lain. Dengan perkuliahan daring kita perlu suatu alat kan? Laptop kan? Perlu. Kita perlu jaringan. Itu perlu jaringan, itu ada yang membuat kan? Ya. Jadi semuanya itu kita di dalam organisasi itu tidak bisa sendiri. Tetap perlu menerima atau bantuan dari orang lain. Kita lanjut. Ini adalah manajemen. Nah, tadi siapa yang jawab manajemen? Ya, ini adalah teorinya ya. Manajemen itu adalah menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi seorang manajer bukanlah mengerjakan semua pekerjaan berkenaan dengan pekerjaan itu harus melalui orang-orang yang memiliki kemampuan teknik di lapangan tanpa mengerjakan teknisnya. Walaupun seorang manajer itu memiliki kemampuan teknis. Jadi seorang manajer meskipun pinter, cerdas, ulet, tetap untuk mencapai suatu tujuan itu perlu orang lain. Siapa? Kepala bagian, kepala divisi, termasuk karyawan juga perlu bantuan. Karena di dalam organisasi tadi Ibu sudah disampaikan, di dalam manajemen kita itu di dalam manajemen itu tidak bisa sendiri, perlu bantuan orang lain. Ini adalah pendapat dari Cecep Pilamnya. Kita lanjut aja, bisa sendiri. Nah, ada 2 slide lagi yang akan Ibu sampaikan pada sore ini. Sebelum slide yang terakhir disampaikan, kejadian-kejadian, gejala-gejala, dan keadaan yang ada. Jadi di dalam manajemen sebagai ilmu itu menerangkan objek kenyataannya di lapangan itu bagaimana. Seperti tadi Ibu sudah sampaikan, kalau pandemi sudah berlalu, hayu, mangga kita bareng-bareng ke lapangan. Ya, kita itu mengetahui administrasi di kantor itu bagaimana sih pelaksanaannya. Administrasi di kelurahan itu bagaimana sih pelaksanaannya. Jadi kita nanti tahu, dilihat dari administrasi sebagai ilmu. Kalau dilihat administrasi sebagai seni di sini berfungsi mengajarkan kepada kita bagaimana melaksanakan sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang nyata dan mendatangkan hasil atau manfaat. Jadi di dalam manajemen sebagai seni itu selain mencapai tujuan, jadi manajemen itu harus ada manfaatnya untuk manusia. Hasil untuk kepentingan umum lagi. Ini adalah yang terakhir. Ini adalah piramid. Mungkin kalian sudah tahu, sudah hafal. Ini adalah top manajemen, middle manajemen, dan low manajemen. Ini adalah yang terakhir, operasional manajemen. Tadi Ibu sebelum menyampaikan materi sudah pelajari tentang piramid manajemen. Coba. Nah, ini siapa yang bisa menerangkan tentang ini semua? Ayo dari low manajemen dulu. Top manajemen ya, top manajemen. Low yang ketiga. Adalah pimpinan tingkat atas, contohnya presiden ataupun direktur. Presiden
direktur. Ya, kalau direktur itu bisa masuk ke sini, nah ke sini. Presiden direktur di dalam suatu perusahaan. Coba yang lainnya. Kalau middle management apa? Contohnya pemegang saham. Nah, ini mau menjawab yang terakhir ya. Low management. Coba Neng, cantik apa low management? Ayo. Pimpinan tingkat bawah. Pimpinan tingkat bawah. Dan yang terakhir adalah operasional manajemen, itu adalah pekerja. Sekarang Ibu mau bertanya, top, middle, dan low, apakah itu pimpinan? Iya. Ya, pimpinan. Cuma beda tugas pokok dan fungsinya. Kalau top manajemen dengan middle pasti beda kan? Nah, kalau secara umum aja lah, setiap orang atau seseorang yang mempunyai anak buah itu adalah pemimpin. Nah, kalau di sini adalah low, pemimpin, karena punya anak buah adalah operasional, operator. Nah, apalagi middle kan punya anak buahnya adalah low dan operasional. Dan yang terakhir adalah top management, yaitu middle, low, operasional. Siapa yang paling tertinggi tugas ini adalah top manajemen. Tadi sudah disampaikan apa contohnya? Presiden direktur. Biasanya presiden direktur itu sama dengan pemilik perusahaan. Kalau middle manajemen bisa juga keluarga dapat dari pemilik, bisa juga orang lain. Nah, yang terakhir adalah low management, itu adalah pekerja setingkat kepala departemen, setingkat kepala divisi. Nah, sampailah pada ujung perkuliahan mengenai administrasi, organisasi, dan manajemen. Supaya ada interaksi ya, tadi sudah Ibu sampaikan. Mangga barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai mata kuliah ini, biar nanti sudah sampai di rumah tidurnya nyenyak, tenang, supaya mengerti ya. Silakan, jangan terlalu. Administrasi itu terdiri dari organisasi dan manajemen. Inti daripada kepemimpinan adalah manajemen. Nah, inti daripada pengambilan keputusan ada di tangan kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah hubungan antar manusia. Ya. Siapa yang bisa memutuskan segala sesuatu tentang hubungan antar manusia? Itu tetap kepemimpinan. Dan yang mengambil keputusan ini, Dimok menyatakan di dalam teorinya bahwa untuk menjaga hubungan antar manusia dari manajemen, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan itu harus ada persetujuan antara manajer dengan pemimpin di sini. Anak-anakku sekalian, mahasiswa Politeknik Fiksi Ganesha, ini adalah materi administrasi organisasi yang sudah Ibu sampaikan. Titip ya, meskipun mata kuliah ini hanya sedikit baru pengantar, mudah-mudahan bisa memanfaatkan untuk kalian semua setelah nanti keluar dari Politeknik Fiksi Ganesha dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.